Kali ini kita bakal bahas lapisan-lapisan dalam blockchain, mulai dari layer 0 sampai layer 3. Jadi, kalau kalian pernah dengar istilah ini tapi masih bingung, tonton video ini sampai habis ya. Jadi gini, blockchain itu kayak gedung bertingkat. Setiap lantai punya tugas masing-masing supaya sistem bisa berjalan lancar. Nah, dalam dunia blockchain, kita kenal ada beberapa layer yang punya peran berbeda-beda. Kenapa harus ada banyak layer? Karena blockchain itu desentralisasi, alias nggak ada satu pihak yang ngatur semuanya. Dengan pemisahan ini, blockchain bisa tetap aman, cepat, dan tetap terdesentralisasi. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, layer 0. Bisa dibilang ini pondasi dari blockchain. Tanpa layer 0, blockchain lain nggak bisa berdiri. Disinilah para developer bisa bikin blockchain baru dari atasnya. Contohnya ada Avalanche, Cosmos, dan Polkadot. Cosmos dan Polkadot ini unik karena mereka punya sistem sendiri buat ngehubungin blockchain di atasnya. Intinya, layer 0 ini adalah tempat lahirnya berbagai blockchain. Selanjutnya, kita naik ke layer 1. Nah, ini adalah blockchain utama tempat transaksi terjadi langsung. Contohnya, yang terkenal banget ada Bitcoin, Ethereum, Solana, dan Cosmos. Di layer ini, blockchain berusaha menyeimbangkan 3 hal penting: keamanan, desentralisasi, dan skalabilitas. Tapi masalahnya semakin aman dan desentralisasi biasanya makin lambat juga. Makanya dibuatlah solusi untuk mempercepat transaksi, salah satunya dengan layer 2. Masalah di layer 1 adalah kecepatan transaksi yang masih terbatas. Nah, disinilah layer 2 berperan. Layer 2 dibangun atas layer 1 buat ngurangin beban dan mempercepat transaksi. Hasilnya lebih cepat dan lebih murah. Tapi tenang, meskipun layer 2 ini lebih cepat, dia tetap mewarisi keamanan dari layer 1. Contohnya ada Polygon, Arbitrum, dan Optimism. Jadi, dengan layer 2 ini, kita bisa dapetin transaksi lebih murah tanpa ngorbanin keamanan. Terakhir ada layer 3 yang sering disebut sebagai lapisan aplikasi. Disinilah berbagai dApps, Decentralized Application berjalan. Bayangin, ini kayak aplikasi di HP kita. Ada game, marketplace, media sosial, dan lain-lain. Tapi di dunia blockchain, aplikasi ini berjalan secara desentralisasi. Contohnya ada Uniswap, EIVE, Curve, dan Stepn. Bahkan ada tren baru di mana aplikasi mulai bikin blockchain sendiri. Namanya App Chains, kayak DYDX dan Osmosis. Jadi, bisa dibilang layer 3 ini adalah tempat blockchain benar-benar berguna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kesimpulannya, layer 0 adalah fondasi buat blockchain lain. Layer 1 adalah blockchain utama tempat transaksi terjadi. Layer 2 adalah solusi buat transaksi lebih cepat dan murah. Layer 3 adalah tempat aplikasi blockchain berjalan. Gimana? Udah lebih paham kan sekarang? Kalau masih ada yang bingung atau punya pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, share, dan subscribe buat support channel ini. See you in another universe.